Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian teman-teman bisa dapatkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas requestan dari teman kita, yaitu untuk membahas INCO atau Vale Indonesia Tbk. Kenapa dengan Vale? Atau ada apa dengan Vale? Kenapa dia bisa atau mengalami koreksi dalam 1 minggu ini ya? Terkoreksi cukup dalam. Apakah ini menunjukkan dia fasenya downtrend atau masih ada peluang untuk saham INCO? Buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman dapat insight ya. Oke. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya ya. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasannya untuk saham INCO atau Vale Indonesia Tbk. Seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 11 Agustus 2023 saham INCO ini terkoreksi 0,78% atau hampir 1% ke level 6.325. Kalau dilihat, teman-teman bisa cek ya, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 itu dia mengalami koreksi turun terus ya, mengalami koreksi terus. Nah, ini sebenarnya ada apa? Kalau kita coba cekkan beritanya, sebenarnya tidak ada pemberitaan yang bersifat negatif terlalu masif gitu ya. Paling pemberitaannya itu kalau ada itu seputar disinvestasinya Vale ke pemerintah Indonesia ya, melalui Main.id itu, Main ID seperti itu. Nah, untuk prosesnya sendiri itu masih dalam proses pembicaraan ya dengan pemerintah, jadi belum bisa diputuskan dalam waktu dekat. Apakah itu menjadi sentimen yang memberatkan untuk saham INCO? Saya rasa tidak ya, tidak semata-mata di sana seperti itu. Nah, yang teman-teman perlu ketahui bahwa apakah penurunan ini disebabkan oleh distribusi atau asingnya keluar, atau karena memang sentimennya aja ya yang kurang berpihak ke INCO seperti itu. Nah, kalau dilihat, kita coba cek dulu ya secara chartnya. Untuk trennya EMA 50 di bawah EMA 200 ya, EMA 50-nya di 6.650, sedangkan EMA 200-nya di 6.600-an. Jadi jelas dia fasenya itu cenderungnya downtrend ya, karena EMA 50 di bawah EMA 200 ya. Kemudian volume, teman-teman bisa cek ya, volume ketika penurunan kemarin itu volumenya ada, berarti ada tekanan jual di sini. Jadi penurunannya itu bukan semata-mata karena ada sentimen, tapi memang ada tekanan jual. Apakah prosesnya distribusi atau momentumnya aja lagi taking profit ya, amankan profit, atau bagaimana seperti itu, nanti akan dibahas lebih lanjut. Untuk garis MACD ya jelas masih mengarah ke bawah, mengkonfirmasi lagi bahwa memang ada tekanan. Nah, kita coba cek ke broker summary-nya. Ini saham INCO ya. Untuk broker summary-nya kita pakai untuk 1 harinya aja ya, tanggal Jumatnya. Kalau dilihat ini jelas ya, ada distribusi oleh siapa? Ada YP, CC, BK ya, ada distribusi ya, jelas. Yang nampung siapa? Ada YP, HK juga ya. Nah, kemudian foreign flow-nya bagaimana? Untuk foreign flow-nya teman-teman bisa cek ya, 5 hari terakhir ini mayoritas distribusi atau inflow asing. Mayoritasnya terjadi di Jumat tanggal 11 Agustus ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau melihat apakah ada news sih sebenarnya untuk INCO atau ada berita, sentimen apa sih, teman-teman bisa lihat di newsnya di sini ya, bahwa ini tanggal 8 keluar berita ya, bahwa disinvestasinya Vale Indonesia ya masih dalam proses pembicaraan. Kemudian proses pembangunan smelter Bahodopi ya itu ada, tapi overall tidak terlalu signifikan. Yang paling berdampak itu mungkin karena proses disinvestasinya Vale ya,
seperti itu. Tetapi sekali lagi ya, kalau teman-teman seperti saya investor retail ya, kecil-kecil, maka tidak terlalu perlu khawatir. Kenapa? Kalau disinvestasi itu kan berarti pemegang saham pengendalinya harus menginvestasikan, melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia, dan pemerintah Indonesia harus menebus saham tersebut atau investasi ke sana. Jadi otomatis transaksinya itu antara pengendali dengan pemerintah. Pemerintah di sini adalah Main ID ya, mining ID seperti itu. Jadi buat kita apakah berdampak? Jelas tidak berdampak ya. Karena penentuan harga, penentuan berapa juta lembar saham yang dilepas itu antara pengendali dengan investor baru atau pemerintah di sini ya. Jadi cukup aman sebenarnya untuk kita. Cuman yang sedikit tidak enak atau cenderung kurang mengenakan di kita adalah kalau prosesnya ini berbelit-belit ya, tidak menemukan titik temu. Sedangkan kalau teman-teman ketahui ya, disinvestasi ini merupakan persyaratan untuk perpanjangan izin vale ya, perpanjangan izin untuk menambangkan ya, itu pasti berpengaruh. Kalau proses disinvestasinya itu terlalu lama, cenderungnya ditakutkan bahwa izin perpanjangannya itu bahkan molor atau tidak disetujui. Nah itu yang mungkin kurang mengenakan ya, seperti itu. Nah jadi kesimpulannya bagaimana? Tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah punya di daerah atau sudah punya posisi sekarang, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalau dilihat secara tren jangka menengah ya, itu cenderungnya dia sideways di range mana? 6.300 sampai dengan level 7.000. Sayangnya di sini adalah level 7.000-nya itu tidak bisa ke break atau gagal breakout di area resist 7.000. Kalau seandainya dia mampu breakout di area sini ya, di 1 Agustus atau awal Agustus, itu sebenarnya bagus. Karena kenapa? EMA 50-nya sudah mulai mengarah ke atas dan ada indikasi berpotongan seperti itu. Tapi sayangnya dia gagal break sehingga mengkonfirmasi bahwa dia fasenya downtrend di bawah ya, EMA 50-nya di bawah seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, sampai mana atau dibawa kemana sih saham Inco ini? Dibiarkan terkoreksi seberapa dalam? Mungkin istilahnya menyederhanakannya seperti itu. Kalau saya lihat di sini ada area support ya, support yang sebenarnya bisa dikatakan cukup kuat, karena sebetulnya di sini sempat tertahan ya, walaupun dia sempat breakdown dari level 6.000-an, tapi rebound kemudian dia masih di retest dan berhasil ya. Jadi range-nya itu 6.300 sampai dengan 6.200 di sini ya. Itu ada range supportnya di sana. Nah pertanyaannya, apakah bijak untuk entry sekarang? Kalau berkaca ke charting ya, secara charting gitu ya, kalau dilihat di sini terkoreksi selama 5 hari atau beberapa candle dalam mayoritas panjang, itu bisa dimanfaatkan untuk dead cat bar. Apa itu? Biasanya ketika koreksi cukup dalam seperti ini, pantulannya ya, pantulan ketika di support itu cukup tinggi. Jadi kita manfaatkan pantulannya ya. Ketika dia misalnya dia mantul di 6.300, let's say ke 6.600 atau 6.500, teman-teman sudah dapat cuan di arah sana ya, seperti itu. Nah kembali lagi ke pertanyaannya, kalau misalnya sudah punya, kemudian time frame-nya ada memang swing trade ya, swing trade misal, maka seharusnya ketika dia break atau gagal break dari area resist di level misalnya 6.800, karena dia gagal break, teman-teman harusnya out. Kalaupun misal kan masih ada tanda-tanda atau masih ada potensi dia bergerak naik kembali, kan sayang kalau seandainya dia bergerak naik ternyata breakout, sedangkan kita sudah tidak punya posisi, kan rugi. It's okay. Seharusnya teman-teman bisa tunggu di area EMA di sini ya. Ketika dia berpotongan ke arah EMA 50, teman-teman bisa jual dulu. Kan belum bisa di break nih,
dengan body candle seperti ini, volumenya keluar, itu mengkonfirmasi sebenarnya. Oke lah, katakanlah teman-teman denial, oh masih bisa nih, di hari besoknya dia mengkonfirmasi di bawah EMA, maka seharusnya teman-teman mau tidak mau jual. Loh kan sekarang selisihnya dikit om, selisihnya dikit kok, is okay. Teman-teman tidak mau, teman-teman pembenaran, is okay, tidak masalah, tergantung preferensinya teman-teman kan. Nah sekarang posisinya ini disupport cukup kuat nih ya, 6.300, 6.200. Nah kalau teman-teman seandainya ini kan dia fasenya sudah mulai downtrend, jelas ada tekanan di sini, dilihatkan broker summary-nya juga tadi jelas ya bahwa ada distribusi asingnya mulai keluar ya, fasenya downtrend, ada tekanan, distribusi pula, yang distribusi juga asing juga ikut distribusi, mengkonfirmasi, volumenya juga keluar. Nah kemudian apa ya yang harus dilakukan? Jelas pilihannya kalau menurut saya adalah support di 6.200, 6.300. Kalau seandainya dia breakdown dari area sana, maka lebih baik cut loss saja. Takutnya kemana? Takutnya dia akan meretest lagi level 6.000 ya, atau bahkan bisa ke bawah. Minimal kalau misalnya breakdown dari 6.300, 6.200 ya ngetesnya ke 6.000 seperti itu. Nah kalau seandainya misalnya kita positive thinking ya, karena ini ada beberapa hari candle itu merah, biasanya technical rebound nih, technical rebound. Nah pertanyaannya, teman-teman bisa atur preferensi. Kalau teman-teman misalnya punya di averaging-nya harganya cukup tinggi, bisa kalkulasikan dulu. Kira-kira kalau teman-teman averaging down, ada dana nih, averaging down. Nah kalau seandainya saham Inco ini dead cat bond atau terjadi pantulan di 6.500 lah misal, apakah teman-teman yang tadinya loss jadi profit? Seperti itu. Atau pertanyaannya dibalik, kalau mau keluar dalam kondisi profit di area Inco 6.500an, saya butuh dana berapa? Kalau saya butuh dana sekian, ada nggak dananya? Kalau ada, teman-teman bisa pertimbangkan. Sekali lagi ya, masih pertimbangkan, belum tentu langsung dieksekusi. Teman-teman bisa lihat besok ya. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak ada dana ya, dananya untuk saham yang lain misalnya, apa yang bisa dilakukan? Teman-teman sabar atau tidak? Kalau teman-teman sabar, teman-teman mungkin tidak cut loss, tidak masalah, karena time frame teman-teman harus jadi sabar ya, jangka panjang, is okay. Tapi sebenarnya kalau definisinya harusnya ketika dia break dari support itu harusnya teman-teman cut loss ya, atau minimal kurangi posisi. Supaya apa? Ketika dia nanti misalnya terjadi pantulan di support berikutnya, teman-teman ada dana untuk averaging down ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya untuk sentimennya ada di disinvestasi ya ke Vale yang masih tersendat, masih dalam proses pembicaraan seperti itu. Support terdekatnya di mana? Support terdekatnya di 6.300, 6.200 itu bisa. Kemudian ada potensi buat teman-teman yang suka atau yang sudah punya bisa manfaatkan untuk dead cat bondnya ya, dead cat bondnya jual supaya bisa profit, atau minimal BEP itu mungkin masih bisa, karena dilihat secara candle ini beberapa hari candlenya merah semua ya, candle merah. Kalaupun hijau ini ditutup stagnan ya, jadi tidak naik tidak turun juga, jadi dia cenderungnya stagnan. Mungkin ada pantulan di sini ya, bisa jadi seperti ini, jadi ada pantulan dia naik 4%, 5%, besoknya dilanjut ya turun lagi seperti itu mungkin masih bisa ya, seperti itu. Nah buat teman-teman yang belum punya, apakah bijak untuk entry? Kalau ditanya teman-teman misalnya untuk trading jangka pendek mungkin bisa ya, scalping gitu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau seandainya teman-teman mau invest atau mau jangka swing trade, teman-teman bisa tunggu aja di daerah sini, lihat dulu ya, wait and see, masukkan ke watchlist mungkin masih bisa, wait and see. Support ini nih mampu menahan pergerakannya atau tidak. Takutnya ketika support ini
tidak mampu menahan dan distribusinya berlanjut, maka dia pasti akan breakdown. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa atur, lihat aja di sini. Apakah menarik kalau dead bondnya itu ya. Ada technical reboundnya, teman-teman bisa ya dapatlah mungkin 4-5% itu mungkin masih bisa. Ya karena dia teman-teman bisa lihat dari posisi di sini itu dia minus kalau tidak salah ya sekitar teman-teman bisa cek di sini ya. Kalau dari sini ya 6.800 sampai dengan posisi sekarang ini 8%-an kalau seandainya kita setengah aja lah di area EMA gini kan 5.600 mungkin 3-4% itu mungkin teman-teman dapat ya, manfaatkan untuk jangka pendek ya, seperti itu. Saya harap insight-nya ini membantu buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang setuju atau tidak setuju, feel free for comment ya, kita saling sharing. Ini hanya pandangan analisa semata ya, analisa. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, kita saling sharing ya di kolom komentar, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa